Baik, kita lanjutkan. Berikutnya nomor 16. Di sini ada fungsi f yang memetakan x itu 6x kurangi 7. 6x kurang 7. Dan diketahui nilai f yang memetakan k adalah 23. Jadi kita ganti x nya dengan k sama dengan 23. Oke, berarti f yang memetakan k itu berarti 6 kali k atau 6k dikurangi 7. Nah, nilainya adalah 23. Berarti 6k sama dengan 23 ditambah 7. Ya, ini udah kalian pelajari, kita pelajari di bab persamaan linear satu variabel. Ini 6k sama dengan 30. K-nya adalah 30 dibagi 6. Ya, dari sini. Jadi nilai K-nya adalah 5. Jadi nilai K-nya 5. Oke, kita lanjutkan ke nomor 19. F yang memetakan X-nya 5x plus 3. Kita tulis 5x plus 3. Kemudian F yang memetakan P-nya adalah negatif 7. Jadi kita ganti langsung saja. Berarti di sini 5, ya, ganti X-nya dengan P, 5P ditambah 3 sama dengan negatif 7. Ya, kita kerjakan satu-satu ya. Berarti 5P sama dengan negatif 7. Ini hilangkan negatif 3 nya, berarti harus dikurangi 3. Jadi 5P sama dengan negatif 10. Berarti nilai P nya negatif 10 bagi 5. Ya, berarti negatif 2. Berikutnya F3 sama dengan Q. Ya, kita ganti F yang memetakan 3 berarti 5 kali X nya ganti dengan 3 ditambah 3. 5 kali 3 15 ditambah 3 18. Nah, ini adalah nilai Q ya, ini nilai Q. Ditanyakan P ditambah Q berarti P nya negatif 2 ya. P ditambah Q negatif 2
ditambah Q-nya 18. Berarti hasilnya 16. Seperti itu. Baik, jadi P ditambah Q-nya adalah 16. Ini prosesnya seperti ini. Lanjutkan ke nomor 20, ada fungsinya yaitu f yang tekan x adalah ax plus b. Jika f negatif 3, negatif sama dengan negatif 15. Kita tulisnya seperti ini. Tulis dulu f yang memetakan x-nya. Ax plus b. Ya, jadi kalau kita ganti x-nya dengan negatif 3, ya kita ganti x-nya negatif 3, berarti hasilnya negatif 3a ya, ditambah b itu hasilnya negatif 15. Oke, kemudian jika x-nya 3, kita ganti x-nya dengan 3, berarti ini menjadi 3a ya. Dari rumus ini x-nya diganti 3a ditambah b sama dengan 9. Gitu. Kita akan mencari nilai a dan b dulu tentunya di sini. Baik, kita eliminasi atau hilangkan ini. Sudah koefisiennya sama ya, bisa dijumlah bisa dikurang ya, kita jumlahkan saja. Nah, kalau dijumlahkan berarti negatif 3 ditambah 3a itu habis atau 0, berarti kita jumlahkan tinggal 2b. 2b nya sama dengan negatif 15 tambah 9, berarti hasilnya negatif 6. B nya negatif 6 bagi 2 berarti negatif 3 ya. Baik, kita masukkan ke salah satu persamaan, misalkan persamaan yang ini, B nya kita ganti dengan negatif 3, berarti 3a ditambah b itu sama dengan 9. Itu 3a dikurangi 3 ya, karena b nya adalah negatif 3 sama dengan 9. Jadi 3a sama dengan 9 ditambah, dari sini pindahkan tambah 3, sehingga diperoleh 3a nya sama dengan 12. Dengan demikian a nya adalah 12 dibagi 3, 4 ya. Jadi kita sudah peroleh nilai b nya negatif 3, nilai a nya 4 ya. Sehingga kita punya persamaan baru ya. Kita kembalikan ke sini ya, udah punya persamaan baru bahwa nilai b nya adalah negatif 3, nilai a nya 4 ya, dari hasil pencarian kita tadi.
Dengan demikian kita bisa tulis bentuk persamaannya adalah sekarang fx nya sama dengan 4 x dikurangi 3 ya. Di persamaan sekarang yang kita punya adalah 4x dikurangi 3. Nah, selanjutnya kita cari nilai f dengan x-nya negatif 2. Kita pertama tulis dulu yang f negatif 2 tinggal kita tuliskan 4 kali negatif 2 dikurangi 3 ya, berarti langsung kita jawab saja. 4 kali negatif 2 berarti negatif 8 kurangi 3 berarti negatif 11 ya. 4 kali negatif 2 negatif 8 kurangi 3 negatif 11. Selanjutnya kita jawab yang f dengan x nya 2 berarti 4 kali 2 ya dikurangi 3. 4 kali 2 adalah 8 kurangi 3 5 ya, 8 kurang 3 5. Nah, kita jumlahkan f negatif 2 nya adalah negatif 11 ditambah f 2 5 ya, berarti jawabannya adalah negatif 6. Nah, jadi itu jawaban dari f negatif 2 tambah 2 adalah ya, jadi jalannya cukup lama atau panjang, tapi kalau kita sudah terbiasa itu mudah untuk menemukan jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 21. Di sini himpunan P anggotanya ada 5 ya, himpunan Q juga ada 5, jadi syarat korespondensi 1 harus sama ya jumlahnya. Berapa korespondensi satu-satu yang mungkin, berarti tinggal dikalikan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 ya, itu cara menentukan banyaknya korespondensi satu-satu. 1 kali 2 kali 3 ini adalah 6, 4 kali 5 20, berarti kita kalikan 6 kali 20 di 120. Selanjutnya kita bahas nomor 22 yang berkaitan dengan persamaan. Nah, banyak cara untuk menentukan gambar dari garis ini. Yang paling mudah adalah kita menentukan titik potong dari persamaan itu, yaitu pertama pada saat titik x nya itu 0 ya, pertama titik x nya 0, kita tinggal masukkan ke persamaan ini 3x ditambah 2y sama dengan 12. Ini udah kita tinggal catat saja, karena x nya 0 berarti tinggal 2y sama dengan 12, berarti y nya sama dengan 6 ya. Jadi pada saat titik x nya 0, y nya berarti 6 ya, 0,6. Jadi saat x nya 0, y nya harus 6 ya, ada kemungkinan ini
dan ini. Nah, kedua, pada saat Y-nya 0. Tadi punya titik 0,6. Selanjutnya pada saat titik Y-nya 0. Berarti 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Ya, karena Y-nya 0 kita coret. 3X sama dengan 12. Ya, berarti X-nya adalah 4 ya, dari 12 bagi 3. Jadi X-nya harus 4 ya. Dengan kata lain titiknya 4 titiknya 4, positif 4,0 yang B ya, 0,6 dan 4,0. Selanjutnya nomor 23 kaitannya dengan gradien ya. Gradien itu lambangnya M ya. Rumus mencari gradien yang paling mudah dilihat dari persamaan Y sama dengan M X ya, gitu. Kalau persamaannya seperti ini berarti MX plus C ya, konstantanya berapa. Nah, kita ubah saja bentuk persamaan ini. 4X ditambah Y dikurangi 12 sama dengan 0. Kita ubah bentuk persamaan menjadi Y sama dengan, pindahkan ya, atau seolah pindah, berarti negatif 4X ditambah 12 ya, berarti ini yang dimaksud sebagai ya, atau gradien ya, berarti gradiennya adalah negatif 4. Kita lanjutkan ke nomor 24 ya. Gradien tadi bisa ditulis juga sebagai bentuk paling gampangnya, sekali lagi Y per X ya, Y dibagi X. Kalau 2 titik berarti Y2 dikurangi Y1 ya. Nah, ini besar, berarti ini X1, ini Y1, yang ini X, yang kedua ini Y kedua. Kita bisa tulis berarti Y2 kurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1, dimana Y2 nya berarti 16 ya, 16 dikurangi 5 dibagi X2 nya 5 kurangi 3.
16 kurangi 5 berarti 9. Maaf. Ya, kita tulis Y2 nya adalah 14 kurangi Y1 nya 5. Dibagi X2 nya berarti 6, X1 nya 3. 14 kurangi 5 9, 6 kurangi 3 3, berarti jawabannya 3 ya, gradiennya adalah 3. Kita lanjutkan ke nomor 25, garis yang tegak lurus ya. Syarat tegak lurus yaitu M1 itu sama dengan negatif 1/M2, atau dengan kata lain M1 dikalikan M2 hasilnya negatif 1. Kita lihat dulu garis H ya, persamaan garis ini gradiennya berapa, berarti 3x dikurangi 6y dikurangi 18 sama dengan 0. Jadi kita tulis negatif 6y sama dengan negatif 3x ditambah 18. Negatif 3x tambah 18 berarti y nya negatif 3x ditambah 18 dibagi negatif 6, nah, sehingga y nya negatif 3 bagi negatif 6 berarti setengah ya, setengah x. 18 bagi negatif 6 berarti negatif 3 ya, berarti gradien untuk M1 atau garis H nya adalah setengah. Dengan demikian M2 nya, gradien keduanya yang harus tegak lurus ya, itu harus negatif 1. Nah ini berarti kita tulis setengah kali M2 sama dengan negatif 1 ya. Berarti M2 nya negatif 1 dibagi setengah ya, kita bisa tulis sebagai negatif 1 kali 2/1 ya, berarti hasilnya adalah negatif 2. Jadi gradien keduanya negatif 2. Jadi gampang kalau yang satu setengah berarti M2 nya menjadi negatif 2 ya, kebalikannya dan negatif. Baik, itu jawabannya berarti negatif 2. Selanjutnya kita hitung atau kita selesaikan nomor 26, persamaan garis ya. Untuk memudahkan sekali lagi diulang-ulang, jadi bentuk umumnya atau bentuk dasarnya seperti ini, mudahkan ya dari sini gitu. Karena melalui satu titik tinggal dikurangi saja ya, seperti itu.
rumus dasarnya sama, X min X1 ya. Nah sekarang 2 titik ya, jadi kita bisa tulis di sini karena ada 2 titik berarti ada Y1 Y2 nya di sini di M tadi ya. Kita bisa tulis dulu di sini Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurang X1 ya. Ini tetap X kurangi X1. Ini juga sama, tetap Y kurangi Y1 ya. Jadi dasarnya tetap di sini. Dan ini Y2 min Y1 itu adalah gradien ya, M ini gradien. Baik, kita tinggal hitung Y nya dikurangi ya, ingat Y1 nya Y2 nya ya, berarti Y1 nya adalah 1, kemudian Y2 nya di sini 5 dikurangi 1 dibagi X2, X2 nya adalah 3 kurangi X1 nya adalah negatif 2, berarti dikurangi negatif 2 dikalikan dengan X dikurangi X1 nya yaitu 3. Maaf, X1 nya adalah negatif 2, maaf ya, bukan 3 tapi negatif 2. Kita tulis Y kurangi 1 sama dengan 5 kurangi 1 4, 3 ditambah 2 jadinya 4/5 kali X dikurangi negatif 2 berarti ditambah 2. Selanjutnya kita kalikan ya, untuk lebih mudahnya ini semuanya dikali 5 dikali 5. Kenapa? Karena ada penyebut 5 sehingga kita bisa tulis berikutnya 4 dikali 5 ya, jadi 5Y dikurangi 5. 4/5 nya berarti tinggal 4 ya, 4 kali X tambah 2. Kita lihat bentuk jawabannya, berarti nanti X nya pindah ke sini, 5Y kurangi 5 sama dengan 4 kali X 4X ditambah 4 kali 2 8. Kita pindahkan ke sini, X nya dulu berarti menjadi negatif 4X kemudian ditambah 5Y terus lagi negatif 5 pindahkan 8 nya berarti negatif 8 sama dengan 0. Ke sini bentuk akhirnya berarti negatif 4X ditambah 5Y
dikurangi 13 sama dengan, yaitu bentuk akhir persamaannya. Jadi kita peroleh jawabannya yang kita balikan, bisa ya, dikembalikan ke sini menjadi 4x dikurangi 5y tambah 13 ya. Ini boleh dibalik seperti ini, atau semuanya sama dikalikan negatif 1 ya. Jadi jawabannya adalah 4x dikurangi 5y ditambah 13. Ini jawabannya. Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 27. Untuk nomor 27 ini ada 2 buah titik dan gradiennya 3 ya. Jadi kita pakai rumus yang y kurangi y1 sama dengan m kali x kurangi x1 ya. Y kurangi y1 berarti 5 di sini ya. M-nya yaitu 3. Kemudian x kita tulis lagi, x1-nya adalah 2 ya, sehingga y kurangi 5 sama dengan 3x 3 kali negatif 2 ya, ini bukan dikurangi, 3 kali negatif 2 berarti negatif 6 ya. Kita bisa tulis y sama dengan 3x kurangi 6 ditambah 5 ya. Sehingga kita peroleh hasilnya 3y sama dengan 3x dikurangi 1. Baik, untuk selanjutnya nomor 28 ya. Ada melalui satu titik tetapi tegak lurus terhadap garis ini ya, 3y min x plus 12. Berarti kita harus cari dulu gradien ini, persamaan ini kita cari dulu, kita ubah langsung menjadi 3y sama dengan ya, x-nya kita pindahkan ke sini, negatif x ya. Negatif x berarti nanti jadi x ya, plus 12 jadi negatif 12. Y nya x nya bagi 3 berarti 1/3x, negatif 12 bagi 3 nya berarti negatif 4 ya. Berarti di sini M1 nya yaitu 1/3 tuh, 1/3. Dengan demikian mudah saja secara langsung kita tentukan M2 nya negatif 1/M1 berarti negatif 3 ya, cara mudahnya. Kalau M1 nya 3 berarti negatif 1/3, kalau M1 nya 1/3 berarti M2 nya negatif 3. Nah, kita berikutnya kerjakan persamaan yang tadi ya, melalui satu titik M
X min X1. Kita tulis kurangi Y-nya negatif 6 ya. Tulis lagi ini. Nah, gitu. M-nya berarti M2 karena yang M1-nya tadi 1/3, berarti M2-nya negatif 3 kali X kurangi X1-nya berarti yang ini 5. Ya, kita bisa tulis sebagai Y ditambah 6 sama dengan negatif 3X, negatif 3 kali negatif 5 berarti plus 15. Oke, berarti Y-nya sama dengan negatif 3X ditambah 15. Ini pindahkan jadi dikurangi 6 sehingga hasilnya Y sama dengan negatif 3X 15 kurangi 6 berarti 9. Jadi ini bentuk persamaan garis. Oh, kita diminta bentuknya seperti ini ya. X-nya ke sini berarti kita rubah dulu. Y sama dengan Y ditambah 3X sama dengan 9 ya. Jadi Y ditambah 3X ditambah sama dengan 9. Jadi jawabannya berarti yang baik, kita lanjutkan ke nomor 29. Jadi ada bentuk persamaan P ditambah 2Q sama dengan 6. Di sini P dan Q-nya merupakan bilangan cacah, maka himpunan penyelesaiannya berapa? Ya, kita di sini tidak ditentukan P-nya berapa, hasil Q-nya berapa. Nah, kita lihat dari jawabannya bahwa nilai P-nya itu 0, 1, 2, dan 3. Kita coba masukkan ke sini. Kalau P-nya 0 berarti Q-nya adalah 2Q sama dengan 6. Dan demikian Q-nya 6 dibagi 2 ya. 6 dibagi 2 berarti 3. Jadi 0,3. Sekarang P-nya 1 berarti 1 ditambah 2Q sama dengan 6. Jadi kalau P-nya 1 berarti Q-nya 6 kurangi 1 dulu berarti 5 ya, dibagi 2. Itu dapat dari 6 kurangi 1 bagi 2. Jadi kalau P-nya 1 Q-nya 5/2 berarti bukannya ini. Kita coba yang P-nya 2. Kalau P-nya 2 berarti 2Q sama dengan 6. Maka Q-nya 6 kurangi 2 berarti 4 dibagi 2 ya, sama dengan 2 ya. Jadi 2,2. Nah, berarti yang ini ya, bagian D.
Kita lanjutkan ke nomor 30. Ini merupakan sistem persamaan linear dua variabel ya, karena di sini variabelnya ada x dan ada y. Kita tulis persamaan pertama negatif 3x ditambah 2y ya, ditambah 2y sama dengan 8. Kemudian 2x dikurangi y sama dengan negatif 10. Berarti kita harus menghilangkan salah satu dari variabel ini, walaupun sebenarnya banyak cara untuk menyelesaikannya, diantaranya eliminasi, kemudian substitusi, dan juga bisa dengan grafik. Yang akan dicontohkan di sini adalah dengan eliminasi. Untuk bisa mengeliminasi, koefisien dari variabelnya harus sama ya. Di sini yang x koefisien 3, ini 2, yang y-nya persamaan pertama 2, persamaan keduanya adalah negatif 1 ya. Tidak terlalu sulit menghitungnya, kita pakai eliminasi yang y ya. Yang y nya kita eliminasi, berarti variabel koefisiennya harus sama. Yang ini 2, ini negatif 1 ya, berarti yang ini tetap ya dikali 1 atau tidak berubah. Yang ini baru dikali 2, kita kalikan ya, sehingga persamaan pertama tetap kan dikali 1, 3x ditambah 2y sama dengan 8. Nah, persamaan 2 kita kalikan ya, jadi 4x dikurangi 2y sama dengan negatif 2. Selanjutnya, untuk bisa mengeliminasi variabel y, berarti ini harus dijumlahkan ya. Kita jumlahkan. Negatif 3 ditambah 4 berarti 1 ya. Berarti di sini langsung ketemu nilai x-nya. Yang ini dicoret atau 0, berarti sama dengan negatif 12. Kemudian y-nya berapa? Kita bisa masukkan ke salah satu persamaan, misalkan ke persamaan 2 ya. Negatif 2x dikurangi y sama dengan negatif 10. Berarti x-nya jadi negatif 12 kali 2, berarti negatif 24 kurangi y sama dengan negatif 10 ya. Baik, untuk memudahkan dan mencari nilai y, berarti di sini negatif 24, 10-nya pindahkan, tambah 10 sama dengan y-nya pindah ke sini ya. Negatif 24 tambah 10 berarti negatif 14. Negatif 14 sama dengan y. Jadi kita sudah dapat nilai dari x-nya adalah negatif 12, nilai y-nya negatif 14. Kita diminta menghitung nilai a dikurangi 2b ya. Mungkin di sini maksudnya adalah x ya. Jadi a-nya penyelesaiannya berarti di sini negatif 12 ya, a dikurangi 2b ya. A ini adalah penyelesaian dari x, berarti negatif 12 dikurangi 2
kali B, B-nya itu yang tadi yang X kali negatif 14. Berarti negatif 12. Berarti ditambah ya 28. Jadi hasilnya adalah positif ya 16. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasannya ke nomor 31. Di sini ada dua persamaan, 3x plus 4y sama dengan 17 dan 4x min 2y sama dengan 8. Berarti kita harus menentukan dulu nilai x dan nilai y-nya dengan cara mengeliminasi salah satu persamaan ini, salah satu variabelnya. Sini yang pertama ada persamaan 3x ditambah 4y persamaan keduanya 4x dikurangi 2y ya. Ini sama dengan 17, ini sama dengan 8. Nah, kita eliminasi salah satu variabel. Yang paling mudah di sini adalah hilangkan variabel y ya, dimana persamaan kedua kita kalikan dengan 2 ya, karena koefisien yang ini 4, yang ini negatif 2, sehingga bentuk persamaan berikutnya adalah sebagai berikut. Jadi menjadi 3x ditambah 4y sama dengan 17. Persamaan keduanya menjadi 8x ya. 8x dikurangi 4y sama dengan 8 kali 2 berarti 16. Kita jumlahkan ya agar variabel y-nya ini menjadi hilang, sehingga hasilnya di sini 11x sama dengan 33. Berarti nilai x-nya adalah 33 dibagi 11 berarti 3 ya. Oke, sudah, nilai x-nya sudah ada, kita masukkan ke salah satu persamaan ya, untuk mudah kita persamaan 1 berarti 3x ditambah 4y sama dengan 17. Ini yang persamaan pertama. Kita masukkan nilai x-nya 3x 3 kali 3 berarti sini 9 ditambah 4y sama dengan 17. Berarti 4y sama dengan 17 kurangi 9, sehingga 4y nya sama dengan 8, y nya sama dengan 2 ya. Jadi udah kita dapatkan nilai x nya 3, nilai y nya 2 ya. Kemudian yang ditanyakan adalah 2x ditambah 3y ya. Kita tulis di sini 2x ditambah 3y ya. Berarti 2x 2 kali 3 berarti 6 ditambah 3 kali 3 kali 2 berarti 6. Hasilnya adalah 12.
Selanjutnya nomor 32 tidak jauh berbeda cara penyelesaian dengan nomor 31 ya. Kita tulis X dikurangi 3Y sama dengan 5. Kemudian 3X ditambah 2Y sama dengan 4. Ya, kita eliminasi salah satunya. Yang lebih mudah, X-nya kita hilangkan, berarti ini dikali 3. Ini tetap dikali 1. Sehingga bentuk persamaan berikutnya menjadi 3X dikurangi 3 kali 3 berarti 9. 5 kali 3 berarti 15. Ya, persamaan yang kedua tetap 3X ditambah 2Y sama dengan 4. Untuk menghilangkan variabel X berarti dikurangi ya, 3 kurangi 3. Kemudian negatif 9 kurangi 2 berarti negatif 11. Negatif 11 ya. Ini 15 kurang 4 11 ya, berarti nilai Y-nya 11 bagi negatif 11 berarti negatif 1. Baik, kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan persamaan pertama di sini X dikurangi 3 kali Y, Y-nya adalah negatif 1 ya, sama dengan 5. Ini adalah persamaan yang pertama ini. 3X ditambah 3 sama dengan 5. Berarti X-nya sama dengan 5 kurangi 3 berarti 2 ya. Sehingga kita sudah peroleh nilai X-nya adalah 2, nilai Y-nya adalah negatif 1. Jadi bentuk penyelesaiannya adalah 2, negatif 1. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya ke nomor 33. Di sini ada kebun berbentuk persegi panjang. Kita buat dulu. Ini kelilingnya adalah 72. Jika selisih panjang dan lebar 4, maka luasnya berapa? Baik, kita misalkan panjangnya adalah P ya. Panjangnya P, berarti lebarnya berkurang 4, berarti ini L. Kita bisa tulis L-nya sebagai P dikurangi 4 ya. Sudah pasti lebarnya lebih pendek dari panjangnya. Nah, luasnya berapa? Berarti kita tentukan dulu panjang dan lebar dengan menggunakan rumus keliling ya. Rumus keliling kita bisa tahu adalah merupakan 2 kali panjang ditambah lebarnya ya. 2 kali panjang ditambah lebar. Di sini variabelnya ada 2, kita buat variabelnya menjadi 1. Di sini 2, P L-nya sendiri adalah P dikurangi 4. Nah, seperti itu.
Nah, kelilingnya 72. Kita hitung P ditambah P berarti 2P ya. Jadi sekalikan lagi 2P kali 2 berarti 4P ya. 2 kali negatif 4 berarti 8. Jadi sini tulis 72 ditambah 8 sama dengan 4P. Berarti nilai P nya adalah 80. Nilai P nya berarti 80 dibagi 4 ya, ini P nya 4 nya pindah ke sini. Jadi nilai P nya adalah 20 ya, panjangnya 20. Dengan ketentuan tadi sehingga bisa ditentukan nilai L nya atau lebarnya P dikurangi 4 berarti 20 kurangi 4 16. Kemudian yang ditanyakan adalah luas ya. Luas itu adalah panjang kali lebar ya. Panjangnya 20, lebarnya 16 ya. 20 kali 16 berarti tinggal 2 kali 16 nya 32 ya, kali 10 nya dari sini, dari 20 berarti 320 cm persegi ya. Sama 320 meter ya, meter persegi karena tadi ada satuannya adalah meter. Selanjutnya kita sampai ke nomor 34 ya, 34. Di sini kita membuat persamaan linear dua variabel. Di sini dimisalkan daging sapinya adalah X, daging ayamnya Y ya, ingat daging sapinya X. 1 kg daging sapi berarti X nya 1 ditambah 2 kg ayam berarti ditambah 2Y. Oke, harganya 164. Kemudian membeli lagi 3 kg ayam dan 2 kg sapi ya. 2 kg sapi berarti 2X. Ditambah 3 kg berarti 3Y sama dengan 290. Ya, jadi bentuk persamaannya seperti ini ya. Ini antara A dan B, tinggal yang ini 2X tambah 3Y berarti. Itu pembahasan nomor 34. Kita lanjutkan ke nomor 35. Untuk nomor 35 kita sebut saja sabun A sebagai A ya, sabun B sebagai B. Ini naya kita anggap sebagai persamaan pertama berarti 4A ya. 4A dan 2 sabun B ya. Berarti dan 2B itu harganya 34.000. Kemudian era ya di tempat yang sama 3 sabun A berarti 3A ditambah
1B ya. 1B sama dengan 23.000. Kemudian ditanyakan Dewi jika membeli 5 sabun A dan 3B. Berarti kita harus tahu dulu harga dari masing-masing sabun ini. Nah, untuk seperti ini penyelesaiannya seperti sebelum-sebelumnya, itu eliminasi salah satu variabelnya. Ya, yang paling mudah di sini kita eliminasi variabel B, berarti ini dikali dengan 2, tetap dikali dengan 1. Sehingga persamaan berikutnya menjadi 4A ditambah 2B itu sama dengan 34. Ini kali 2 berarti 6A ditambah 2B sama dengan 46. Supaya variabel B nya hilang, kita kurangkan ya, sehingga ini 2B dikurangi 2B 0 ya. Untuk memudahkan pengurangan kita balik saja ya, 6A dikurangi 4A berarti 2A. Dengan cara yang sama berarti 46 dikurangi 34, 6 kurangi 4 nya 2, 4 kurangi 31 ya, berarti 12.000 ya. Berarti harga sabun A 12.000 bagi 2 ya, 6.000. Kemudian kita hitung harga sabun B ya, kita pakai persamaan kedua, 3A ditambah B sama dengan 23. Ya, B nya berarti 23.000 dikurangi 3A, 3 kali 6.000 ya, 18.000. Sehingga kita dapat peroleh harga sabun B adalah 5.000 ya. Jadi sudah ketemu harga sabun A 6.000, harga sabun B nya 5.000. Itu warung yang sama, Dewi membeli 5 sabun A, berarti bisa kita hitung 5A, 5 kali 6.000 ya, berapa? 30.000 ya, ditambah 3 kali 15, 3 kali 5 maksudnya 15.000 ya. Ini berarti 30.000 ditambah 15.000 ya, berarti 45.000. Jadi Dewi membeli sabun di toko tersebut harganya 45.000. Baik, itu demikian pembahasan untuk soal-soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai 35. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas materi atau bagian esai ya, atau uraian. Untuk nomor 36 di sini ada Aprilianti yang akan menyusun kursi di sebuah tempat pertunjukan. Jadi baris pertama 20, baris kedua 23 dan seterusnya, berarti nambah tiap barisnya 3 ya. Dimana tempat pertunjukan itu memuat 10 baris kursi ya. Dan dengan pola bilangan kita bisa tentukan barisan pertama ini 20,
barisan kedua jadi 23 karena nambah 3. Barisan ketiganya 26, barisan keempat 29, tambah 3 lagi 32, baris ke-6-nya adalah 35, baris ke-7 38, baris ke-8-nya 41 ya, baris ke-9 44, dan baris ke-10 47. Jadi kursi pada baris ke-7 adalah 4, maaf, pada baris ke-10 adalah 47 kursi. Baik, kita lanjutkan ke nomor 37 ya. Di sini kita diminta menggambar titik P, Q, R, dan S ya. Di sini titik P-nya adalah 2,1 di sini ya, 2,1 ini titik P, titik Q-nya 6, X-nya 6,1 di sini, titik R-nya negatif, maaf, titik R-nya 6, negatif 3, 6, negatif 3 di sini, dan titik S-nya 2, negatif 3, 2, negatif 3. Kemudian dihubungkan ya. Ini udah dihubungkan titik P ke titik Q. Kita hubungkan dari titik P ke titik Q ya. Ini udah ada sebetulnya gambarnya seperti ini. Ini adalah bentuknya persegi ya. Jadi bentuknya persegi ya, karena di sini dari P ke S 2 ke 2 1 2 3 4, dari P ke Q juga 1 2 3 4. Jadi bentuknya adalah persegi. Oke, kita lanjutkan berikutnya ke nomor 38. Ada fungsinya yaitu lima kurangi 3x. Oke. Nah, domain atau daerah asalnya pertama negatif 2 ya. Negatif 2 berarti 5 kurangi 3 kali negatif 2 ya. Berarti 5 ditambah kan negatif positif, jadi 5 tambah 6 sama dengan 11 ya. Kemudian yang kedua negatif 1, kita langsung hitung saja, berarti 5 negatif 3 dikali negatif 1 ya, berarti 5 ditambah 3 berarti 8, kemudian 0, di 5 dikurangi 3 kali 0 berarti 5 dikurangi 0 tetap 5 ya. Selanjutnya 1, berarti 5 dikurangi ini 3 kali 1 ya, berarti 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Selanjutnya dengan nilai X nya 2, berarti 5 dikurangi 3 kali 2 berarti 5 dikurangi 6 sama dengan negatif 1. Dan terakhir daerah asalnya 3, berarti 5 dikurangi 3 kali 3 ya, 5 dikurangi 9
berarti negatif 4 ya. Jadi itu hasil dari pemetaannya 11, 8, 5, 2, negatif 1 dan 4 ya, ini jawabannya. Fx sama dengan 5 dikurangi 3x ya. Tadi menentukan titik potongnya sudah ya, pada saat x nya 0 berarti y nya 5 ya, x nya 0 ini y nya 5, ini 5 kita besar ya, berarti di sini adalah 5. Kemudian pada saat y nya 0 berarti x nya adalah 5/3 ya, di sini tuh 5/3. Itu gambar nomor 38. Ya, kita lanjutkan ke nomor 39 ya. Di sini ada persamaan garis melalui titik 7,2 dan melalui titik 2,4 dan sejajar dengan persamaan ini. Jadi kita tentukan dulu ini sejajarnya di sini ya, sejajar. Berarti kita tentukan dulu gradien titik 2,4 dan 39. Kita hitung gradiennya y2 nya 9 yang ini dikurangi 4 y1 ini dibagi x2 maaf yang ini dikurangi x1 ya. Jadi harus hafal penempatan x1 y1 ini x2 y2, hasilnya 5. Jadi gradien persamaan ke-1 adalah gradiennya 5. Karena sejajar maka persamaan kedua pun gradiennya adalah 5. Sekarang kita menentukan persamaan garis untuk garis yang melalui titik 7,2 yang gradiennya sama dengan ya, kita hitung di sini y1 kurangi y kurangi y1 m2 kali x kurangi x1. y1 nya 2 yang ini 2, x1 nya 7 ya. Kita hitung ini 5x 5 kali x 5x kali negatif kurangi 35 sehingga y nya 5x kurangi 35, 2 nya pindah jadi plus 2 ya. Baik, jadi persamaan garisnya adalah ini ya, y sama dengan 5x min atau dikurangi 33. Baik, selanjutnya ini soal nomor terakhir di penilaian akhir semester untuk matematika kelas 8, berkaitan dengan persamaan linear dua variabel ya. Jadi disebutnya juga sebagai sistem. Di sini Gina membeli buku dan pensil harganya 8.000, sedangkan Siska di tempat yang sama membeli 2 buku dan 3 pensil harganya 19.000. Pertama kita misahkan dulu harga satu buku namanya X, harga pensil Y rupiah, sehingga persamaannya menjadi seperti ini ya. Persamaannya seperti ini, jadi X ditambah Y 8.000 artinya satu buku tambah satu pensil. Kemudian di sini 2X tambah 3Y artinya 2 buku ditambah 3 pensil sama dengan 19.000. Nah, untuk mengetahui berapa nilai variabelnya berarti salah satu variabelnya dihilangkan ya.
Yang pertama di sini dihilangkan variabel X yang lebih mudah ya, di sini dikali 2 ya, sehingga persamaan pertama menjadi 2x ditambah 2y sama dengan 16 ya di sini. Kemudian variabelnya dihilangkan dengan cara dikurangi, berarti 2x dikurangi 2x ya di sini. Berikutnya di sini 3y dikurangi 2y 1y 19.000 kurangi 16 adalah 3.000. Sudah diketahui nilai y nya 3.000, tinggal substitusikan ke persamaan pertama ya, berarti nilai x nya 5.000. Jadi himpunan penyelesaiannya x nya 5.000, y nya 3.000, artinya bukunya Rp5.000, pensilnya Rp3.000. Sehingga kalau membeli 10 buku dan 10 pensil, berarti 10 kali 5 50 ditambah 10 kali 3.000, berarti 30, jumlahnya adalah Rp80.000. Nah, di sini Tita memberikan uangnya Rp100.000, berarti ada kembalian Rp20.000. Ya, itu beberapa cara penyelesaian untuk soal-soal PAS tahun 2021-2022. Dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat dan pasti bermanfaat untuk soal PAS tahun ini. Mudah-mudahan sekali lagi diberikan kelancaran buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.